Pada hari ini kami akan membicarakan sebuah topik yaitu Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53 ini adanya di dalam Perjanjian Lama, di dalam kitabnya saudara kita yang Kristen, di mana pasal-pasal di dalam kitab Yesaya ini banyak yang diaku atau diklaim oleh saudara kita yang Kristen bahwa itu adalah sebuah nubuat untuk Yesus Kristus, gitu ya. Nah, pada saat ini sebenarnya ada pertanyaan juga ya, ngapain gitu ya orang Islam yang ngurusin Yesaya gitu Pak ya. Cuman memang kita juga sama-sama tahu bahwa di dalam dialog ini adalah dialog yang akademis dan ilmiah. Jadi kita tidak asal klaim tuduh atau tuduh klaim gitu, tidak. Kita di sini dalam rangka ingin membicarakan sebuah kitab suci yang mana ya memang menurut pandangan kami itu memang ada masalah. Menurut pandangan bapak-bapak pendeta yang di depan tidak ada masalah. Itu adalah hak daripada saudara-saudara kita. Yang kita akan bicarakan di sini adalah mengenai klaim dan juga bantahan ya. Banyak juga satu hal lagi bahwa teman-teman di luar sana banyak yang berbicara, kenapa kok kalau debat ngomonginnya Bible terus gitu. Kok nggak ngomongin dua arah Bible dan Quran gitu ya. Nah, saya sudah ceritakan bahwa pembicaraan saya dengan Pak Budi Asali sudah beberapa kali kita bicara Pak ya. Memang awal-awal dulu Pak Budi belum bersedia bicara mengenai Quran. Mudah-mudahan nanti di diskusi kita selanjutnya kita bisa lakukan dua arah ya Pak ya, antara Bible dan Quran. Baik, saya akan langsung saja memulai paparan saya mengenai Yesaya 53. Mohon ditampilkan. Ya. Nah, sudah. Baik, Yesaya 53 topiknya adalah hamba yang menderita. Ya. Mungkin saya akan bacakan dulu beberapa ayat di dalam Yesaya 53. Nanti mungkin kita juga harus baca dari ayat 52 ayat 13 di mana ada beberapa ayat yang bisa menjadi indikasi apa dan bagaimana konteks yang ada di dalam Yesaya 53. Nanti akan saya serahkan kepada Pak Budi untuk membahas 52 ayat 13 dan seterusnya ya Pak ya. Tetapi saya langsung to the point saja di sini bahwa beberapa kalimat di dalam Yesaya 53 itu memang menjadi poin yang krusial dalam arti pihak Kristen mengklaim bahwa kalimat-kalimat yang ada di dalam Yesaya 53 itu menubuatkan tentang Yesus. Saya tidak mulai dari ayat 1, saya langsung saja dari ayat 3. Di sini dikatakan bahwa ada kata-kata ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas salah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya. Sungguh ia terputus dari negeri orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada di dalam mulutnya. Baik, saya mungkin stop sampai di sini dulu, sampai ayat 9. Nanti kita akan lanjutkan lagi paparan saya selanjutnya. Tetapi waktu berikutnya akan saya serahkan kepada tim Kristen. Di sini saya memperlihatkan ada beberapa kalimat yang diberi tanda merah ya, putih dengan outline merah. Di sini tulisan-tulisan ini yang saya anggap sebagai klaim daripada Kristen, kalimat-kalimat ini yang dianggap sebagai gambaran nubuat untuk Yesus Kristus. Untuk itu saya ingin bertanya kepada tim Kristen, apakah yang saya sampaikan di sini di luar daripada Yesaya 52? Kenapa Pak? Oh, enggak kelihatan. Mungkin ininya bisa agak sini.
Penonton bisa kebaca ya? Hah? Bisa ya? Mungkin yang ini kurang ke sini kali. Ya. Ininya, tolong ini. Agak geser sini kali. Turun dikit. Kurang Pak Dondi, apa itu? Kurang turun. Enggak, bukan apa? Kurang kontras tuh warna-warnanya itu. Kurang kontras. Jadi susah kelihatan. Kurang. Itu yang saya tandain dengan teks putih dengan outline merah itu saya pikir jelas Pak, kelihatannya Pak. Agak sini itu kurang turun. Itu siapa Joko, mana Joko? Suruh bantuin. Ya. Yang di belakang sana mungkin juga kelihatan. Jadi kita bisa menampilkan dua layar sekaligus gitu Pak. Baik, nah untuk berikutnya saya ingin memberikan waktu kepada tim Kristen untuk saya bertanya, apakah betul kalimat-kalimat yang saya beri tanda dengan warna putih dan outline merah ini adalah ayat-ayat yang memang diklaim sebagai indikasi nubuat untuk Yesus Kristus? Ya, yang pertama itu. Yang kedua, di dalam menilai atau menafsirkan Yesaya 53 ini, apakah Kristen menafsirkan setiap ayat itu dari ayat 53 ayat 1 sampai 53 ayat 12 itu semuanya kiasan atau semuanya literal gitu Pak? Paham ya Pak ya maksud saya? Baik, kalau begitu waktu ingin saya berikan kepada tim Pak Budi Asali dan Pak Esra Soru. Silakan Pak. Loh, belum Pak? Bapak nggak usah apa-apain, Bapak bicara dulu, nanti baru Bapak, kalau mau menyerahkan ke saya baru Bapak pencet. Bapak pencet dulu yang hijau Pak. Bapak pencet dulu yang hijau. Nah, sekarang saya kembalikan ke Bapak, Bapak baru bicara ya. Sebentar, Bapak nggak usah pencet apa-apa lagi. Nah, sudah. Silakan. Ya, jadi memang Kristen menganggap bahwa seluruh Yesaya 53 itu adalah untuk Mesias atau Kristus, Yesus, ya. Nah, tapi tidak semua harus diartikan secara harfiah. Ya. Jadi justru saya kira itu pengetahuan umum. Jadi yang kita kepengen tahu ini adalah bahwa ya, bagaimana tanggapan pihak Islam terhadap semua klaim kami bahwa semua itu untuk Kristus. Nah, sebenarnya itu yang kita ingin dengar di bagian awal ini. Baik, justru kami ingin lebih mengetahui dari sisi Kristen, klaim ini klaim Mesias yang mana Pak? Apakah Mesias ini Mesias Yesus atau Mesias yang belum datang gitu? Nah itu yang justru kita harus dengar dari Bapak-Bapak, dari Kristen, kenapa Yesaya 53 ini untuk Mesias terkhusus Yesus Kristus gitu. Ya, itu yang kita ingin dengar Pak. Silakan Pak. Ya, kami percaya itu untuk Mesias atau Yesus yang sudah datang 2000 tahun lalu. Yang hijau Pak. Nah, oke. Berarti semuanya ini untuk Yesus. Baik, saya akan mulai dengan sebenarnya gini ya. Pertama-tama bahwa saya ingin menyatakan perjanjian lama yang Bapak punya itu kan sebenarnya bukan murni punya Kristen. Pertama. Yang kedua, bahwa perjanjian lama Bapak itu kan berasal dari kitab Septuaginta yang diterjemahkan dari kitab Tanakh, ya, di mana penafsiran orang Kristen terhadap kitab Septuaginta itu kan berbeda dengan penafsiran ya orang Yahudi terhadap Tanakh, gitu ya. Tanakh yang ditulis dalam bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi kitab Septuaginta dalam bahasa Yunani. Nah, sekarang sebenarnya ini agak lucu karena yang berdebat ini Kristen dan Islam nih. Harusnya kalau berdebat tentang kitab Perjanjian Lama itu kan harusnya kan orang Yahudi dengan orang Kristen. Jadi seolah-olah kami ini sekarang seperti mewakilin Yahudi gitu Pak. Ya, nggak apa-apa ya Pak ya. Sekalian ini buat edukasi juga gitu ya. Nah, baik, kalau begitu saya akan mulai. Jika Yesaya 53 diklaim oleh Kristen bahwa itu untuk Yesus Kristus,
maka akan ada beberapa ayat yang saya ambil dari Perjanjian Baru yang tidak cocok dengan klaim Kristen itu sendiri, gitu Pak. Saya ambil contoh. Oh ya, sebentar. Nah, dari Yesaya 53 ayat 3, ia dihina dan dihindari orang. Benarkah Yesus dihina dan dihindari orang selama hidupnya? Kalau kita lihat Lukas 4 ayat 14 sampai 15, dikatakan bahwa dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Nah, kalau dia dihina dan dihindari orang, di sini dikatakan untuk Yesus Kristus, bagaimana ceritanya? Di Lukas 4 ayat 14-15, semua orang memuji dia. Nah, silakan, saya ingin mendengar penjelasan dari pihak Bapak. Silakan bicara Pak, jangan bicara. Dalam Perjanjian Baru memang seolah-olah yang ikut Yesus banyak, seperti pada waktu dia melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan, itu ada 5.000, itu hanya laki-lakinya saja. 5.000. Ya, hanya laki-lakinya saja. Tapi mereka itu hanya orang yang ikut-ikutan saja ya, dan itu tidak bisa dianggap sebagai pengikut Kristus. Karena itu terjadi dalam Yohanes pasal 6 kan. Pada akhir pasal 6 hilang semua yang 5.000, sisa 12 murid dan itu pun satu pengkhianat. Jadi tidak benar kalau dikatakan banyak orang yang ikut dia. Sampai 3,5 tahun pelayanan Yesus hanya sangat sedikit orang yang ikut dia. Petrus pada hari Pentakosta berkhotbah, sekali khotbah dia obatkan 3.000 orang, dan itu jauh lebih banyak dari pelayanan Yesus yang selama 3,5 tahun. Jadi dalam umum maka teks ini benar. Nah, itu yang di Lukas itu gimana Pak? Semua orang memuji dia itu berarti kan tidak sama dengan menghina dan dihindari gitu Pak. Silakan Pak. Iya, makanya memuji itu kan ada banyak orang Kristen juga pergi ke gereja memuji Tuhan, tapi hatinya tidak sungguh-sungguh percaya, dan itu tetap bukan pengikut Kristus. Jadi maksud Bapak semua orang yang memuji itu semuanya orang munafik ya Pak ya? Pura-pura memuji tapi sebenarnya dia menghina Yesus gitu. Maksudnya gitu Pak? Bukan maksudnya menghina ya. Orang bisa punya iman yang namanya iman intelek. Otaknya mengerti, otaknya percaya, tapi perasaan dan kehendaknya tidak ikut. Dan itu tidak bisa disebut sebagai iman. Dia mungkin mengira dia percaya, tapi dia tidak percaya. Nah, sepertinya jawaban Pak Budi berasumsi ya Pak ya. Kalau dilihat di sini, ketika Yesus kembali ke Galilea, tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara ia mengajar di rumah ibadat itu, semua orang memuji dia. Apakah Pak Budi mau mengatakan bahwa semua orang yang memuji dia itu sebenarnya sedang menghina Yesus Pak? Silakan. Tidak semua. Tapi maksudnya semua memuji dia itu pasti tidak semua betul-betul memuji dia. Nah, baik. Kalau begitu kita bisa melihat, saya berbicara di sini bahwa jawaban dari Pak Budi ini sepertinya cukup berasumsi ya Pak ya. Karena di sini dikatakan semua memuji dia. Semua memuji dia ini sungguh sangat bertolak belakang jika dikatakan ia dihina dan dihindari orang. Kalau orang menghindari dia, tidak akan mungkin orang datang untuk memuji dia. Oke, ini hanya statement saya saja. Jadi di sini ini adalah indikasi pertama bahwa Yesaya 53 ayat 3 tidak sesuai dengan apa yang diceritakan di dalam Perjanjian Baru, khususnya di dalam Lukas 4 ayat 14 sampai 15. Yang kedua, Lukas 8 ayat 19, Ibu dan saudara-saudara Yesus, sebentar, di stop dulu nih. Sebentar, di stop dulu Pak. Stop dulu silakan. Silakan Pak. Oke, silakan Pak. Pakai mic Pak. Tes. Kalau misalnya pada poin itu kan disimpulkan kan, lalu Pak Dondi kan mau lanjut. Tapi kalau saya mau menyela dulu, itu bagaimana? Nanti setelah Pak Dondi memberikan waktu. Tapi itu kan sudah mau masuk ke poin berikut kan. Selanjutnya, padahal saya masih mau jawab yang pertama. Harusnya Pak Budi Asali memberikan kepada Pak Esra gitu. Nah, karena saya mau menanggapi setelah Pak Budi,
Betul? Soalnya Kita kan membuat saya kan belum kesimpulan. tahu kalau Pak Dondi bakal menyimpulkan. Gini, Oh, gini. oke, baik. Saya mau tanggapi Silakan. kesimpulan. Mungkin gini Pak, mungkin gini. Saya tadi kan sudah menyimpulkan Ah. dan saya sudah masuk ke poin berikutnya. Nah, saya mau tanggapi Bapak kesimpulan catat aja dulu, Bapak catat dulu. Iya. Nanti ketika saya menyerahkan waktu ke Bapak, silakan Bapak sanggah lagi. Oke. Ya. Ini bertanya aja. Ya. Ya. Baik. Sekarang terima kasih. saya biar pakai waktu saya dulu. Ketika saya menyerahkan, Bapak boleh catat apa yang mau disanggah. Nanti Bapak juga boleh sanggah poin berikutnya. Ya Pak ya? Oke, next ya. Siap. Lanjutkan. Baik, Silakan. poin berikutnya masih berkenaan dengan Yesaya 53 ayat 3. Di Lukas 8:19, ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak. Lukas 8:45, lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Ini orang banyak mengerumuni Yesus. Padahal di Yesaya 53 ayat 3 dikatakan ia dihindari orang. Bagaimana orang yang dihindari tapi dikerumuni orang banyak? Bahkan sampai ada yang menjamah dia, Yesus merasakan sendiri. Jadi ini juga merupakan indikasi bahwa Yesaya 53 ayat 3 itu tidak sesuai untuk Yesus Kristus. Baik, sekarang saya kasih waktu kepada Pak Esra Soru untuk membantah. Saya tidak menerima kata asumsi itu ya. Saya tadi memberikan dasar ayatnya. Sekalipun tidak saya bacakan dalam Yohanes pasal 6 yang 5.000 orang itu pada akhirnya tinggal cuma 12 orang. Kalau mau ditambahkan di dalam Kisah Rasul pasal 1 dan sebagainya itu pada hari Pentakosta itu cuma sekitar 120 orang kan. Jadi bukan asumsi itu. Jadi mayoritas orang yang ikut Yesus itu hanya ikut-ikutan. Sampai zaman sekarang. Terkait dengan kesimpulan tadi juga kelihatannya Pak Dondi itu sangat menekankan pada semua orang. Pak, sorry, suaranya kurang kencang suaranya. Tes. Agak dekat. Ya, jadi kelihatannya Pak Dondi itu sangat menekankan tadi melihat apa yang dikatakan Yesaya 53 ayat 3 lalu dikontraskan dengan kata-kata semua orang memuji dia. Nah, tapi masalahnya teks itu juga tidak bilang bahwa semua orang menghindari dia, semua orang kan? Hanya dibilang ia dihina dan dihindari orang, tidak semua dalam pengertian mutlak. Ya. Dan kedua terkait dengan mujizat-mujizat, memang kita kembali di sini dalam konteks di mana beriman secara sungguh-sungguh ya. Kalau tadi seperti dikatakan Pak Budi bahwa ada banyak orang ikut saja, tapi mungkin mereka beriman secara intelek. Tapi juga ingat banyak orang berbondong-bondong ikut dia karena mereka cari mujizat. Tapi mencari mujizat tidak harus berarti bahwa itu beriman secara sungguh-sungguh. Gitu. Saya tidak bisa lihat tulisan itu. Bapak ada yang mau ditampilkan? Tidak bisa. Bapak ada yang mau ditampilkan nggak? Presentasi? Enggak, maksud saya tidak bisa melihat, jadi bagaimana saya bisa menjawab gitu loh. Susah sekali, Mbak. Di belakang aja Pak tuh. Begini, kalau saran, mungkin itu backgroundnya tuh nggak usah dipakai kan, soalnya supaya putih saja. Kontrasnya itu loh yang Di stop dulu waktunya. membuat Waktunya di stop dulu susah waktunya. Oh, stop terbaca. waktunya. Waktunya di stop dulu. Oke, Coba bisa ditunjukkan punya saya sebentar. di layar. Nah, itu mungkin kalau bisa nggak pakai background. Bentar. Coba tunjukkan punya saya. Kalau ini kan lebih jelas ya. Ya. Waktunya Pak Budi bisa pakai itu kawan. Enggak, maksud saya kalau yang sana bisa ditunjukkan model seperti begini loh supaya lebih jelas gitu loh. Oh, gini aja Pak. backgroundnya. Iya, jadi Kalau saya tadi saya tunjukkan nggak jelas, Bapak kan dengar tadi saya mengatakan Yesaya 53 ayat 3. iya, Nah, tapi Lukas Bapak 8 kan kan, sekarang- perlu saya, misalnya Lukas 8 kan perlu saya lihat konteksnya. Saya kalau saya enggak bisa ngelihat, saya susah juga lihat Oh, itu konteksnya. aja yang dioper sini. Hah? Yang Bapak nggak bisa lihat tadi yang punya saya kan? Iya. Ya, Bapak tinggal buka di Bible Bapak, Yesaya 53 ayat 3 kan isinya Bapak juga tahu kan? Ini saya masih bicara Yesaya 53 ayat 3 doang aja nih Pak, belum. Iya, tapi Lukas 8, yang Lukas tadi yang saya enggak bisa lihat. Tadi saya sebutkan Lukas ayat ke 8, 19, sebelumnya ada di Lukas 4, 14, 15. Nah Bapak buka aja di sini, Lukas 4 ayat 14, 15. Oke. Nah itu kan ada. Nah silakan. Ya kita mau lanjut ya Pak ya, timernya ya. Gimana Pak? Kita mau lanjut timer dari
pihaknya Kodonditan. Kita lanjut ke Bisa lanjut, Kodonditan Pak? dulu ya. Baik. Oke. Enggak, yang itu, yang Kristen yang mundur. Udah? Ya, silakan Pak Budi. Lukas 14, 15 ya. Dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Kalau Pak Dondi bilang betul-betul semua orang memuji dia ini betul-betul percaya kepada dia, maka ini bisa dibaca terus. Dia berkhotbah, ya. Lalu dia mengutip dari kata-kata Nabi Yesaya ini dalam ayat 18. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan pada orang-orang tawanan dan sebagainya. Lalu ayat 20, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat itu, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu mereka berkata, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Jelas bahwa mereka tidak percaya, mereka bahkan diserang oleh Yesus sendiri. Jadi bukan asumsi. Oke, kalau begitu berarti ada dua kondisi di mana Yesus banyak dipuji-puji orang, banyak dikerumuni orang, ya, banyak yang mengejar Yesus karena minta ingin disembuhkan dan segala macam. Tetapi juga ada kondisi juga Yesus juga menyerang orang-orang Yahudi juga, terutama ahli-ahli Farisi. Berarti ada dua kondisi yang tidak sama maksud saya Pak dengan Yesaya 53 ayat 3 gitu. Ya. Di dalam Yesaya 53 tidak ada kan yang mengatakan bahwa Mesias itu atau iya itu nanti akan dikerumuni orang, dipuji orang gitu. Nah, dua kondisi yang berbeda di dalam perjanjian baru inilah Pak yang saya maksud tidak sesuai dengan Yesaya 53 gitu. Jadi besar kemungkinan dan pasti itu bukan untuk Yesus. Gitu Pak. Silakan Pak. Ini kan nubuat ya. Jadi Yesaya 53 kan nubuat ya. Jadi tentu tidak mungkin yang di dalam Lukas 4 ditulis di sana juga. Tidak jadi nubuat nanti kalau seperti itu. Jadi dia menubuatkan dengan bahasanya dia dan pengendapannya modelnya seperti ini. Dan seluruh perjanjian baru yang menolak Yesus jauh lebih banyak. Maaf, bukan perjanjian baru tapi keempat kitab Injil yang menolak Yesus jauh lebih banyak daripada yang menerima Yesus. Dan itu berlaku sampai zaman sekarang. Orang-orang yang masuk ke gereja jauh lebih banyak yang Kristen KTP daripada yang Kristen sungguh-sungguh. Oke. Selain itu, ya kalau kita belajar menafsir yang baik, ya kalau Pak Dondi langsung melihat karena ada berbondong-bondong orang, lalu langsung dikontraskan dan kemungkinan besar bahkan dipastikan bahwa itu bukan Yesus. Nah itu namanya penafsiran yang tidak memperhatikan konteks Yesaya ini Pak. Karena Yesaya 53 ini konteksnya ini kan penderitaan hamba Tuhan itu. Nah kalau Kristen menafsirkan kepada Yesus maka dalam konteks penderitaan, misalnya dalam Matius 27:39 orang-orang yang lewat di sana menghujat dia sambil menggelengkan kepala. Pasal ayat 41. Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli Taurat tua-tua mengolok-olok dia. Bahkan penyamun-penyamun disalibkan bersama-sama dia, mencelanya. Demikian juga ayat 44. Jadi kalau kita perhatikan konteks hamba Tuhan yang menderita, maka justru cocok dengan Yesus. Kalau Bapak melarikan ke Lukas pasal 4 yang bukan konteks penderitaan, ya Bapak tafsir Yesaya 53 di luar konteks. Makanya Yesus nggak masuk ke situ, padahal konteksnya penderitaan. Gitu Pak. Bentar. Baik, kalau Bapak bicara konteks Yesaya 53 ini, ya,
apakah yang Bapak maksud dengan konteks itu sesuai dengan pemahaman Kristen itu sama dengan pemahaman orang Yahudi yang mempunyai kitab tanah, Pak? Silakan, Pak. Saya minta ulang pertanyaannya. Ini gimana? Saya ngomong aja tapi waktunya di Bapak ya. Ya. Apakah pemahaman konteks Bapak terhadap Yesaya 53 itu sama dengan pemahaman orang Yahudi tentang Yesaya 53? Silakan, Pak. Ya, saya percaya sama, dan konteks bisa konteks jauh, bisa konteks dekat. Dan konteks dekat ini kita sudah bisa lihat memang ayatnya bicara hamba Tuhan yang menderita, seluruh ayat itu. Jadi kalau tentang penderitaan Bapak larinya ke yang non penderitaan, ya kan Bapak out of context. Udah? Ya. Nah, belajar mencet Pak sekarang, Pak. Udah ya? Baik. Kalau Bapak bilang sama, kira-kira menurut Bapak sebagai pemilik kitab tanah, orang Yahudi memahami Yesaya 53 itu untuk siapa, Pak? Silakan, Pak. Bukan urusan kami untuk memikirkan orang Yahudi memikirkan siapa. Kalau orang Yahudi itu orang yang tidak percaya. Tapi kalau orang Yahudi itu orang yang percaya, saya yakin dia akan menganggap seluruh Yesaya 53 itu untuk Yesus. Jadi Matius mengutip, lalu Yohanes mengutip, lalu Paulus mengutip ya. Paulus mengutip. Saya lupa ada beberapa kutipan, dan itu semua adalah orang-orang Yahudi. Jadi tergantung sekarang Yahudi yang mana gitu. Jadi yang Bapak maksudkan Yahudi yang mana? Soalnya ya para penulis perjanjian baru yang mengutip Yesaya 53 dan memberikan kepada Yesus juga orang Yahudi. Dan kalau mereka pakai Yesaya 53, artinya orang Yahudi tertentu yang percaya itu memang mengaitkan Yesaya 53 dengan Yesus. Kalau Bapak cari orang Yahudi yang nggak percaya, ya, tapi artinya itu bukan seluruh orang Yahudi. Baik. Yang saya maksud orang Yahudi adalah orang-orang Yahudi yang menyusun kitab tanah, Pak. Yang disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Yang diterjemahkan menjadi kitab Septuaginta di abad ketiga kira-kira tahun 270 sebelum Masehi. Yang diperintahkan oleh Raja Ptolemy II di Alexandria, Mesir. Yang kemudian di abad kedua dan ketiga diresensi oleh bapak-bapak gereja, Origen, Lucian, dan Hesisius, yang akhirnya menjadi perjanjian lama kitab Bapak. Itu yang saya maksud orang-orang Yahudi, Pak. Bukan orang-orang Yahudi yang menerima Yesus sebagai Mesias yang untuk Yesus gitu. Silakan. Ya, saya percaya juga kalau kita bicara tentang orang-orang Yahudi secara umum, artinya itu mencakup ya siapa saja termasuk para murid Yesus juga orang Yahudi. Tapi kalau Bapak bicara, saya tidak cukup dengar itu nama-nama yang Bapak kasih tahu tadi, tapi kalau kita bicara tentang scholar, para rabi-rabi Yahudi, maka saya percaya bahwa para rabi Yahudi itu percaya bahwa itu merujuk kepada Mesias. Ya. Secara sama saya kira saya bisa berkata gini ya. Orang Indonesia tidak percaya Al-Quran, gitu ya. Lalu Pak Doni setuju apa enggak? Pasti Pak Doni juga bertanya, orang Indonesia yang mana? Loh, kami orang Indonesia. Kami tidak percaya Al-Quran. Tapi Pak Doni dan Pak Umar orang Indonesia juga. Dan kalian percaya Al-Quran. Jadi secara sama seperti itulah. Itu ilustrasinya. Udah? Saya tadi mengatakan bahwa orang-orang Yahudi yang saya maksud adalah orang-orang yang menyusun tanah, Pak. Kitab ini, Pak. Ini. Kitab ini yang saya maksud, Pak. Kitab tanah ini. Kitab tanah ini kan bukan disusun oleh orang-orang Kristen. Ini disusun oleh orang-orang Yahudi yang diterjemahkan menjadi kitab Septuaginta, Bapak. Ini yang menjadi bahasa Yunani. Yang mana di dalam sini ini sudah diresensi, Pak, oleh bapak-bapak gereja. Tadi mungkin saya terlalu cepat ngomongnya. Bapak gereja Origen, Bapak gereja Lucian, dan Bapak gereja Hesisius. Lucian disebutkan oleh Jerome ketika beliau menyusun Vulgata, Pak. Nah, jadi yang saya maksud dengan
perspektif daripada orang Kristen yang ada di dalam sini dengan perspektif orang-orang Yahudi yang disebut dengan orang-orang Yahudi rabbinik yang memiliki otoritas untuk menafsirkan ini berbeda, Pak. Orang Yahudi rabbinik mengatakan bahwa Yesaya 53 yang ada di sini ini bukan untuk Yesus, tetapi untuk siapa? Saya katakan di sini untuk bangsa Israel. Untuk bangsa Israel yang dianggap sebagai bangsa yang banyak dipersekusi di seluruh dunia. Sedangkan Bapak mengambil perspektif bahwa Yesaya 53 itu untuk Yesus karena Bapak sudah melihat dari sini. Nanti kita akan melihat satu-satu, kita ini kan sampai jam 10 malam nih. Mudah-mudahan nanti kita bisa melihat satu-satu penerjemahan yang tidak sama, Pak, antara Tanakh ini dengan Septuaginta. Gitu ya. Jadi di sini kita sebelum masuk lebih lanjut, kalau Bapak tadi mengatakan orang Indonesia tidak percaya Quran, Bapak kurang menyebutkan. Bapak harus menyebutkannya orang-orang Indonesia yang Muslim, gitu Pak. Kalau saya menyebutkan orang-orang Yahudi, tadi saya sudah memisahkan antara orang-orang Yahudi rabbinik dengan orang-orang Yahudi yang mesianik. Ada memang orang-orang Yahudi yang percaya Yesus sebagai Mesias, tetapi sebagian besar orang Yahudi yang menggunakan kitab mereka, kitab Tanakh, mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Untuk itu mereka juga memahami Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus, tetapi untuk bangsa Israel itu sendiri. Nah, mungkin sebelum saya serahkan waktunya, Bang Umar ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya, baik. Terkait dengan narasi dari Pak Esra Soru yang mengatakan bahwa Yesaya 53 itu konteksnya ke Melek Hamasya atau Raja Mesias, itu akrobat teologi yang dilakukan oleh Pak Esra Soru. Karena di situ berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita. Jadi gini, saya akan ajarkan sedikit tentang konsep Masiah di dalam perspektif Judaism. Ide gagasan Masiah itu ada dua. Ada Masiah ben Yosef dan juga ada Masiah ben David. Jadi kalau Yesaya 53 yang sebenarnya narasi ini adalah syair, yang dimana itu full itu berbicara tentang konteks seperti yang Kodondi bilang secara jamak untuk bangsa Israel. Jadi kalau ini dikategorikan sebagai Melek Hamasya, terus yang jadi Mesiasnya siapa? Sementara kalau kita ngelihat perspektif Judaism, ada dua konsep Mesias. Masiah ben Yosef itu dari suku Efraim, terus Masiah ben David itu dari suku Yehuda. Nggak didengerin? Nggak didengerin? Nggak apa-apa. Lanjut. Pencet yang hijau. Ya. Mohon di ini lagi Pak, lampu merah ini dipencet lagi. Sekali lagi? Yang hijau. Hijau? Oke, terima kasih. Ya, oke. Saya lanjut lagi. Jadi kalau ngomongin Masiah ben Yosef, Masiah ben David dan ini dikaitkan dengan Yesaya 53, kita tahu Yesus itu dalam perspektif Kristen dia disebut sebagai Raja Mesias dari klan Yehuda. Sementara di sini berbicara tentang hamba Tuhan yang menderita. Kalau mengambil referensi dari Raja Mesias, harusnya Yesus itu Masiah ben Yosef dari suku Efraim. Karena kalau dalam perspektif Jew atau Judaism, yang saya bilang tadi ada dua perspektif. Masiah ben David, Masiah ben Yosef. Masiah ben Yosef itu identik dengan yang namanya politik. Kalau Masiah ben David itu udah nggak ada lagi perang. Dan kita tahu mulai Yesus dia lahir sampai dia naik ke surga, bangsa Israel yang ada hancur, antisemitisme yang paling parah tahun 70 Masehi, bait suci kedua atau bait Akmidas kedua itu hancur. Nah ini kalau saya bilang akrobat teologi yang dilakukan oleh kalangan kekristenan dengan menarasikan bahwa Yesaya 53 ini adalah konsep Melek Hamasya atau Raja Mesias itu sangat fatal. Karena di sini berbicara tentang bangsa Israel dalam bentuk jamak. Kalau tunggal Yaakov, Yaakov itu dulu disebut sebagai Israel. Terus untuk yang kedua, untuk Pak Budi Asali. Pak Budi Asali membuat satu narasi bahwa mengambil kutipan. Di situ tertulis Roh Tuhan ada padaku dan aku mengurapi. Di situ Yesus sedang membaca kitab Nabi Yesayahu
ketika Yeshua HaMashiach masuk ke dalam Bait Hakmidas, itu Yesus sedang membaca kitab Nabi Yesaya, dan tidak ada satupun di dalam New Testament Yesus itu diurapi, nggak ada. Lanjut. Sebelum itu, kalau dikatakan bahwa para rabi Yahudi percaya itu Israel, boleh tahu rabi Yahudi siapa yang mengatakan bahwa itu menunjuk pada Israel? Di sini Torah, Nevim, Ketuvim ada satu otoritas yang dikenal sebagai Rasi. Rasi itu akronim dari Rabbi Shlomo Yisaki. Gimana loh? Rasi. Tolong dikembalikan. Rasi itu abad keberapa? Enggak, sana dulu mencet. Oke, Rasi itu salah satu otoritas Rabbinical Judaism. Jadi kalau berbicara tentang otoritas Rabbinical Judaism, saya ambil perspektif dari Pirkei Avot 1:1. Musi kibel Torah misine umsara Yosua lesekinim. Jadi ketika Musa menerima Torah dari Sinai diberikan kepada Yosua bin Nun, Yosua bin Nun diberikan kepada orang bijak diberikan kepada para nabi diberikan kepada Knesset Agadola atau majelis besar. Jadi Rabbi Shlomo Yisaki itu mengambil perspektif dari Moshe Rabbeinu. Makanya di dalam Judaism pengajaran ada dua, ada lisan, ada tertulis. Kalau masalah abad keberapa itu kan pengajaran turun-temurun Pak Isra. Jadi ketika Anda ngomongin Yesaya 53 itu untuk Raja Mesias, Anda harus introspeksi diri. Yesus itu dari suku Yehuda. Apakah Yesus menggenapi sebagai seorang Raja Mesias? Tidak ada satupun yang digenapi Yesus sebagai seorang Raja Mesias. Anda bisa cek. Dan Anda kalau mengambil referensi Yesaya 53 itu bentuk jamak. Hamba Tuhan. Kalau Yesus itu hamba Tuhan, bagaimana Anda mengimani Yesus sebagai pribadi kedua dari Trinitas? Tres personae una substantia discreti non separati. Itu sangat paradoks. Thank you. Anda ngomong terlalu banyak di luar yang saya tanyakan. Saya tanyakan abad berapa, lalu Anda jawab bahwa itu ajaran turun-temurun. Kalau ajaran turun-temurun itu berarti bahwa sebelum Rasi bisa dilacak ke belakang bahwa mereka punya pandangan yang sama dengan Rasi. Dan apakah semua rabi-rabi itu mempunyai pandangan yang sama dengan Rasi? Kalau bisa tolong buktikan. Silakan. Ya contoh aja, sepanjang Torah, Nevim, Ketuvim, bahkan sampai Esra, Nehemia tidak menempatkan nama Yeshua HaMashiach. Sekarang Anda membuat satu perspektif kepada saya. Saya balik, tunjukkan sama saya secara letterlex di dalam Yesaya 53 itu untuk Yeshua HaMashiach. Beban pembuktian ada pada Anda ya. Anda yang mengatakan turun-temurun. Tidak bisa beban pembuktian diberikan kepada kami. Tunggu Pak. Bapak kan juga klaim bahwa Yesaya 53 itu untuk Yesus kan Pak? Ya. Betul. Berarti Bapak juga harus membuktikan bahwa itu untuk Yesus juga gitu. Nanti kita akan membuktikan bahwa Yesaya 53 itu untuk bangsa Israel. Bapak buktikan bahwa Yesaya 53 untuk Yesus. Oke. Sekarang pertanyaannya tadi kan Bapak tanya Rasi di abad keberapa? Beliau wafat di abad ke-12, 1105. Pertanyaan Bapak tadi, kalau sebelum Rasi, apakah pandangannya sama? Dari awal tadi kita sudah bicara kan, Bapak juga bilang tadi ada Yahudi juga yang ikut menulis perjanjian baru, yang mereka juga percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Tetapi sesuai dengan kitab ini yang istilahnya tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, karena memang apa? Karena memang ajaran Yahudi yang menulis perjanjian baru itu sudah dipengaruhi oleh paganisme Romawi dan juga Helenisme Yunani kuno. Itu yang menyebabkan beda Pak. Ya, ini pernyataan dari saya, bukan pertanyaan ini. Ini pernyataan. Nanti ada saya bisa buktikan.
Jadi ketika Bapak bilang bahwa Yesaya 53 untuk Yesus, itu benar apa yang dikatakan Umar tadi, bahwa itu adalah sebuah akrobat teologi, pemaksaan teologi, bahwa Yesaya 53 untuk Yesus, karena ada beberapa kalimat-kalimat yang memang dikutip oleh penulis PB. Bukan berarti itu udah pasti benar kalau yang ditulis PB, karena orang menulis PB itu banyak sekali mengutip dari PL gitu. Tadi saya juga mengatakan bahwa PL ketika menjadi PL itu kan sudah diresensi Pak oleh bapak-bapak gereja, Origen, Lucian, dan Hesesius, baru menjadi Vulgata oleh Jerome. Nah, ketika sudah menjadi Vulgata, menjadi PL Bapak, baru ditafsirkan atau diklaim bahwa Yesaya 53 untuk Yesus. Tetapi saya mungkin tidak akan banyak berbicara tentang sejarah. Bapak nanti juga boleh buktikan. Kita akan lanjut aja ke poin yang tadi belum selesai, ya. Saya akan buktikan di sini supaya ini juga buat para pemirsa. Di dalam Yesaya 53, tolong ditampilkan. Di dalam Yesaya 53 banyak disebutkan kata hamba, ya. Sebentar. Ya, di sini yang disebut dengan hamba itu adalah bangsa Israel. Bangsa Israel itu sering disebut dengan hamba atau juga Yakub. Kita mundur ke belakang, Yesaya 41 ayat 8. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub. Yesaya 441. Tetapi sekarang dengarlah, hai Yakub, hambaku, dan hai Israel. Yesaya 44:21, ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sepasal engkaulah hambaku, hai Israel. Yesaya 454, hambaku Yakub dan Israel. Yesaya 493, engkau adalah hambaku Israel. Kenapa tiba-tiba Kristen menganggap Yesaya 53 yang hamba yang menderita ini sebagai Yesus? Gitu. Nah ini yang perlu Bapak jelaskan. Gitu. Kalau Bapak di sini mau bilang atau Bapak berasumsi bahwa semua orang sudah tahu bahwa Kristen mengklaim bahwa itu untuk Yesus, di sini saya sedang membuka bahwa Yesaya 53 ini bukan untuk Yesus. Yang saya buka dari Yesaya 41 ayat 8 sampai Yesaya 49 ayat 3, ini baru pembukaan saja, ya. Nanti bukti-bukti yang otentik yang berasal dari Yahudi akan saya tunjukkan. Sekarang waktunya akan saya serahkan kepada Bapak, buktikan kepada saya bahwa kata-kata yang mirip di Yesaya 53 dengan kalimat-kalimat yang dikutip oleh penulis-penulis PB itu memang ada hubungan langsung. Silakan Pak. Pertama saya akan jawab tentang kata hambaku yang digunakan oleh Pak Donitan untuk berargumentasi ya. Kalau dalam kitab Yesaya, tolong ditunjukkan punya saya. Jadi bisa dilihat di situ Yesaya 20 ayat 3 itu hambaku Yesaya. Ya. Yesaya 22 ayat 20 hambaku Al-Yakim bin Hilkiah. Lalu Yesaya 37 ayat 35 Daud hambaku. Yesaya 41 ayat 8 hai Israel hambaku, hai Yakub. Dan ini memungkinkan tipologi kalau yang ayat ini. Lalu ayat 41 ayat 9 engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ini gabungannya dengan ayat 8, berarti ini memungkinkan tipologi untuk Kristus. Lalu Yesaya 42 ayat 1 hambaku yang kupegang, orang pilihanku, aku telah menaruh rohku. Saya kira ini untuk Kristus juga. Lalu siapa yang buta selain hambaku dan tuli seperti yang kusuruh, dan siapa yang buta seperti suruhanku, dan sebagainya. Lalu Yesaya 43 ayat 10 inilah kamulah saksi-saksiku firman Tuhan dan hamba-hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Ayat pasal 44 ayat 1 hai Yakub hambaku, hai Israel yang telah kupilih. 44 ayat 2 hambaku Yakub. Jadi kalau nggak usah saya bacakan, semua sudah kelihatan bahwa kata hambaku diterapkan kepada banyak sekali orang. Jadi kalau mau diterapkan hanya kepada bangsa Israel, itu sudah tidak masuk akal. Berarti ambil hanya comot ayat-ayat tertentu, tapi tidak menghiraukan ayat-ayat yang lain. Lalu, saya akan memberikan dasar Alkitab kami, karena debat ini disetujui berdasarkan Alkitab ya. Jadi Matius 8 ayat yang ke-17 itu mengutip dari Yesaya 53 ayat yang keempat. Ini saya bacakan ayat 17-nya saja.
Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dari Yesaya 53 ayat 4. Lalu Lukas 22 ayat 37, ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak itu diambil dari Yesaya 53 12. Lalu Yohanes 12 ayat 37-38, yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami, dan kepada siapa tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Itu jelas juga dari Nabi Yesaya, berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluar di depan semua orang yang menguntit bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Jadi ini dikutip dari Yesaya 53 ayat 7 dan 8. Lalu poin kelima, Roma 10 ayat 16. Tapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesus sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Ini Yesaya 53 ayat 1. Lalu 1 Petrus 2 ayat 22 dan 20 sampai 25. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Itu diambil dari pasal 53 ayat 9b. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Sebab kita yang telah mati dalam dosa, hidup oleh kebenaran. Oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Ini dari Yesaya 53 ayat 5b. Sebab Stop. Tahan dulu. Satu. Oke, lanjut. Jadi ayat 25 ya. Sebab dahulu kamu seperti domba, itu dari pasal 53 ayat 6a. Jadi jelas pengutipan dari Yesaya 53 dalam perjanjian baru itu banyak sekali dan semua mengarah kepada Yesus. Tidak ada satupun yang tidak. Oke, jadi Pak Budi telah menunjukkan ayat bahwa dalam konteks kitab Yesaya, tadi kan Pak Dondi menunjukkan ayat-ayat hamba itu adalah Israel, sehingga lalu menyimpulkan hamba di Yesaya itu adalah Israel. Pak Budi telah menunjukkan bahwa kata hamba tidak semuanya menunjuk pada Israel, tapi pada individu-individu. Pertanyaan saya, kalau ada dua kelompok hamba, pertama itu kolektif dan kedua individual, apa dasarnya Pak Doni sampai memilih yang kolektif untuk di pasal 53? Dasarnya apa? Kedua, tentang Pak Umar ya, Pak Umar tadi, wah itu ngomong banyak seperti mengajar saya. Saya mau bertanya, jadi Pak Umar, apakah Islam percaya Taurat Yahudi? Ya, lalu berikut. Tadi menarik, saya lupa siapa yang ngomong bahwa yang percaya bahwa itu bukan Israel dan menunjuk pada Mesias itu adalah akrobat-akrobat ya. Saya belum mendapatkan jawaban tadi. Apakah kalau itu tradisi turun-temurun yang diungkapkan oleh Rasi, apakah ada rabi-rabi sebelum Rasi yang memang mempunyai pandangan yang sama bahwa itu adalah Israel? Dan apakah semua rabi sebelum Rasi, semua seragam dengan Rasi? Seperti Pak bilang turun-temurun. Nah saya minta data untuk tentang itu. Saya ingin tambahkan, jadi kalau dikatakan dia itu ditolak orang ya, atau dihindari orang, itu terjemahannya sebetulnya rejected, jadi ditolak ya. Atau ada yang mengatakan ditinggalkan ya, jadi King James dan RSV, NIV rejected, tapi NASB forsaken atau ditinggalkan. Jadi ini menunjukkan bahwa Kristus ditolak oleh manusia, dan ini ayat dasarnya ya, bukan asumsi. Yohanes 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tentu saja yang dimaksudkan ini adalah bangsa Israel ya. Lalu Yohanes 3 ayat 19, dan inilah hukuman itu. Terang, ini terang menunjuk pada Yesus, telah datang dalam dunia.
Tapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi bukan asumsi, kamu punya rumus. Nah, kalau nggak asumsi berarti tadi yang Lukas bagaimana Pak? Yang mengerumuni Yesus Pak? Silakan Pak. Saya sudah jawab itu tadi ya. Kan itu berkontradiksi Pak. Yang satu bilang mengerumuni, yang satu bilang menghina, menghindari gitu mana? Saya kira sudah saya jawab tadi ya. Jadi mereka cuma kelihatannya saja percaya, kelihatannya saja mengikut, tapi mereka meninggalkan dia. Karena ayatnya sudah saya bacakan konteksnya tadi ya. Nah, itu yang saya katakan asumsi Pak. Kenapa saya katakan asumsi? Karena Bapak menganggap semua orang yang mengerumuni dan memuji Yesus, Bapak anggap sebagai orang yang munafik sebenarnya tidak memuji Yesus. Itu yang saya anggap asumsi Pak. Karena ada orang yang sampai berterima kasih karena disembuhkan oleh Yesus. Ada ibu-ibu yang sampai menjamah jubah Yesus. Berarti kan mereka sebenarnya bukan menghina Yesus, tetapi kan mereka juga sebenarnya kan memuji gitu loh. Atau mengharapkan bantuan, mengharapkan mujizat dari Yesus. Nah, itu yang saya katakan asumsi. Bapak menganggap semua orang yang mengerumuni Yesus, memuji Yesus, Bapak anggap tidak semuanya karena yang ketinggalan sedikit gitu. Itu Pak maksud saya. Pak Dondi jangan shaming ya. Saya tadi sudah mengatakan bahwa tidak semua dari semua orang itu, ya. Tapi pasti ada sedikit yang percaya itu pasti ada. Tetapi mayoritas mereka tidak seperti itu. Jadi saya tidak mengatakan semua orang menolak Yesus. Ada yang menerima Yesus, tapi tidak banyak. Jadi secara umum maka dikatakan Yesus tolak. Ya, pertanyaan saya mohon dijawab. Lah, oke. Ini ngajari Pak Esra Soruragi ya. Saya pakai etimologi rabi. Rabi itu kan rabai bahasa Inggris, bahasa Ibrani raf, haraf. Jadi kalau berbicara tentang haraf itu berbicara tentang the great one, the great man. Jadi kalau ngomongin otoritas rabbinical Judaism berbicara tentang Moshe Rabbeinu, berbicara tentang Yosua, berbicara tentang Mordekhai, David, Hamelek, Shlomo, Hamelek, Ezra, Nehemia. Di seluruh Torah, Nevi'im, Ketuvim tidak pernah ada yang namanya Yeshua HaMashiach, nggak ada. Itu realita yang harus diterima oleh kalangan Kristen. Sementara ajaran kekristenan itu sudah menjadi produk gagal di tanah Israel. Itu realita. Semua rabi, Anda mungkin bisa bertanya, ada satu kolom ex the rabbi, Anda bisa tanya, tidak ada satupun kalangan rabbinical Judaism mengimani Yesus. Itu realita, fakta yang harus bisa diterima. Jangankan Yesus, Nabi saya aja, baginda Rasulullah enggak diterima gitu loh. Jadi kita harus fair, objektif. Ya, tadi saya tanya, kalau begitu Anda sebagai orang Islam percaya Taurat Yahudi? Ya, kedua, Anda belum jawab saya butuh data bahwa semua sebelum rasi turun-temurun itu ada data bahwa hamba Tuhan yang menderita itu Israel seperti pandangan rasi. Anda hanya menyebutkan nama kitab-kitab ini, Anda omong banyak tapi nggak jawab pertanyaan saya, Mas. Yang saya minta tuh jawaban, bukan orasi. Ya, saya jawab, iya saya ngomong hamba Tuhan itu Israel. Bentar dulu. Udah belum? Udah. Kita bukan ngomong Yesaya. Anda bilang rasi itu turun-temurun. Yang saya butuh tuh selain rasi itu loh. Yang bilang turun-temurun tuh ada mana buktinya? Oke, udah. Ya. Ya, Bapak perhatikan, Rabi, Anda itu belajar, Rabai, Raf, itu otoritas. Makanya saya bilang, guru, saya ngomong dari Pirkei Avot satu-satu. Anda sekolah tinggi teologi, nggak pernah diajarkan Pirkei Avot. Itu sumber primer Judaism. Mohon maaf, saya udah pernah menjadi Judaism, saya diajar oleh Rabbi Simon Peret, Rabbi Mos, terus Rabbi Cohen di bawah pengawasan Rabbi Tovia Singer. Jadi kalau Anda ngomong ke saya, tunjukkan rabi mana, saya ketawa gitu loh. Makanya Bapak pelajari haraf, rabai itu otoritas. Makanya
Moshe Rabbeinu, Yosua, Mordekhai, pasti Bapak tahu Mordekhai, Ezra, Nehemia, bahkan Yesaya, the great man, the great one. Jadi Anda tidak bisa memaksakan kehendak Anda yang memiliki iman Kristen. Kenapa? Karena iman nggak bisa diperdebatkan gitu loh. Realita faktanya, Torah, Nevi'im, Ketuvim tidak pernah mengimani Yesus Kristus. Itu aja. Jadi Anda jangan mencoba untuk playing victim gitu loh. Cobalah cerdas, ilmiah, dan akademis. Sudah? Belum? Silakan. Sudah ya? Tadi juga Pak Donditon mengatakan bahwa orang-orang Yahudi punya otoritas untuk menafsirkan, dan saya sama sekali tidak menerima. Apa dasarnya orang-orang Yahudi itu punya otoritas untuk menafsirkan tanah? Tidak peduli tanah itu aslinya diberikan kepada mereka. Saya berikan contoh sekarang ya. Paulus itu menulis surat kepada jemaat di Roma. Itu orisinil ya. Orisinilnya tujuannya pada jemaat atau gereja di Roma. Apakah orang-orang gereja di Roma itu punya otoritas tertinggi untuk menafsirkan surat Roma? Itu omong kosong sama sekali. Jadi tidak peduli perjanjian lama itu memang pada awalnya ditujukan kepada bangsa Israel, tidak berarti bahwa rabi-rabi mereka itu punya otoritas tertinggi. Rabi-rabi mereka tidak percaya Yesus. Sudah pasti mereka tidak menafsirkan Yesaya 53 menuju pada Yesus, karena mereka tidak percaya pada Yesus. Tapi orang-orang Yahudi yang percaya, mereka pasti menunjukkan itu pada Yesus. Mereka memang tidak percaya Yesus. Tapi apakah mereka memang mengatakan bahwa Yesaya 53 itu bukan untuk Mesias, tapi Israel? Nah, itu yang saya minta Anda kasih tunjuk. Anda kan mau ngomong bagaimana semua dengar, Anda tidak jawab pertanyaan saya. Ya. Nah, gini dah. Apa Anda punya dokumen-dokumen yang lebih tua? Kan tadi bilang Rasi abad 11. Sebelum abad 11 yang mempunyai pandangan yang sama dengan yang abad 11 itu. Kalau Anda punya, coba tunjukkan. Aku mau nambahin. Sudah. Saya ingin menambahkan ya. Kalau tadi dia tafsirkan bahwa hambaku itu bangsa Israel, saya ingin tahu bagaimana ditafsirkan dengan konteksnya. Karena kita tidak bisa menafsirkan ayat 3 lepas dari konteksnya. Pada ayat 4, 5, dan 6 mengatakan, tapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kepadanya, dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tolong dijelaskan bagaimana bangsa Israel bisa cocok dengan kata-kata ini. Tapi kalau Yesus untuk kata-kata ini memang cocok. Penyakit di sini penyakit rohani, dan ini adalah dosa. Dan dia memikul hukuman dosa kita di atas kayu salib. Dan itu menyebabkan dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Jadi ini cocok sekali untuk Yesus, tapi tidak cocok sama sekali untuk bangsa Israel. Di mana mereka punya ditertikam oleh pemberontakan kita, seperti domba, lalu mengambil jalan sendiri, Tuhan menimpakan kepada mereka. Di mana ada? Ini sama sekali tidak cocok dengan konteks. Silakan. Baik, ini topiknya sudah mulai melebar nih Pak ya. Duh, ini tetap Yesaya 53 kan? Ya nggak apa-apa Pak, tenang aja Pak, tenang. Baik, saya akan coba tanggapi dulu. Tadi Umar mencoba menjelaskan kepada Pak Esra Soru tentang keotoritasan daripada Rabi. Saya juga tadi ingin menanggapi pertanyaan dari Pak Budi. Dari mana orang Yahudi kok punya otoritas untuk menafsirkan tanah ya Pak ya? Sekarang kalau yang berhak menafsirkan perjanjian baru itu siapa Pak? Silakan Pak. Protestan ini punya kebebasan penafsiran Pak ya. Jadi beda misalnya dengan Katolik yang di-drop dari atas, atau saksi Yehova yang di-drop dari atas. Kami tidak seperti itu. Jadi semua orang punya kebebasan penafsiran. Selama kami punya ilmu penafsiran yang benar dan ditafsirkan secara benar, kami punya kebebasan penafsiran. Kalau gitu Protestan, Katolik, Ortodok, Ethiopia itu nafsir beda-beda gimana Pak? Silakan Pak. Tidak ada masalah, beda-beda. Terserah mau percaya mana. Oke. Kami tentu saja percaya kami yang benar. Dan kan tidak ada kecap nomor 2 kan. Udah. Nah, kalau Bapak bilang yang berhak menafsirkan perjanjian baru adalah Kristen, walaupun Bapak bilang
masing-masing sektor bisa menafsirkan secara berbeda-beda. Contoh seperti Bapak yang mengatakan ketika kita debat yang di Jogja itu Pak, yang menulis kitab Tanakh adalah Musa gitu kan. Bapak menggunakan Ibrani pasal 11 ayat 26. Ternyata yang dari ND menafsirkan itu bukan Musa Pak, tapi itu bukan, maksudnya bukan Musa sebagai Kristusnya itu diartikan sebagai bangsa Israel. Ya, waktu itu saya cuma belum tunjukkan aja. Jadi, memang yang berhak menafsirkan PB adalah orang-orang Kristen. Terserah orang Kristen itu mau pecah berapa denominasi. Tetapi yang berhak menafsirkan, contoh misalnya nih, yang berhak menafsirkan Quran siapa? Ya kalangan Islam juga. Yang berhak menafsirkan Tanakh siapa? Ya orang-orang Yahudi Pak yang menyusun ini gitu loh Pak. Maksud saya. Yang menjadi permasalahan kita nanti akan mengerucut siapa orang-orang Kristen yang menyusun ini. Nah, kan gitu lagi. Kembali lagi gitu loh Pak. Jadi kita harus kembali siapa yang menyusun ini, siapa yang berhak menafsirkan ini. Kalau yang menyusun ini bukan orang Kristen, kenapa orang Kristen klaim bahwa di sini ada untuk Yesus gitu loh. Itu yang menjadi permasalahan. Nah, Kristen menggunakan jembatan Pak untuk menafsirkan ini. Jembatannya apa? Ya ini. Ini jembatannya Kristen untuk menafsirkan Apa ini. itu? Septuaginta. Oh. Nah, itu kan. Karena yang meresensi ini juga orang-orang Kristen. Yang tadi saya sebut, Origen, Lucian, Hesisius, Jerome gitu. Bahkan Irenaeus juga ikut-ikutan Yang gitu. menerjemahkan Septuaginta. Hah? Dan teruskan saya. Lah ini yang disebut dengan Septuaginta Pak, yang dalamnya bahasa Yunani. Gitu. Ini yang diterjemahkan dari sini, tetapi ini terjemahannya sudah tidak sesuai dengan ini. Nah, sekarang kalau kita mau coba, kita kembali ke permasalahan awalnya nih. Siapa yang berhak menafsirkan Tanakh, siapa yang berhak menafsirkan PB, siapa yang berhak menafsirkan Quran. Ketika kita kembali ke sini, kan kita harus menerima bahwa yang orang rabi-rabi ini yang mengatakan bahwa Yesaya 53 itu untuk bangsa Israel gitu loh. Kalau tadi Pak Esra meminta data, rabi-rabi siapa sebelum Rasi yang menafsirkan bahwa Yesaya 53 itu bukan untuk Yesus gitu Pak? Bapak pernah dengar Rabi Bukan. Maimonides? Yang saya minta Saya tadi ingin menanggapi dari Pak Budi mengenai bagaimana Yahudi punya otoritas untuk menafsirkan Tanakh gitu ya Pak ya. Tadi saya sudah jelaskan sedikit bahwa kita sudah bisa membuktikan bahwa bukan orang-orang Kristen yang menyusun Tanakh. Kalau begitu, yang berhak menafsirkan Tanakh adalah bukan orang Kristen. Tetapi seperti tadi saya katakan, orang Kristen menggunakan jembatan, ya, jembatan untuk menerjemahkan dan menafsirkan Tanakh itu melalui kitab Septuaginta, gitu kan? Karena Septuaginta memang sudah diresensi oleh bapak-bapak gereja sehingga Sudah di apa? resensi, resensi, tahu nggak Pak? Resensi. Resensi itu artinya penerjemahannya tuh dikritisi gitu. Tapi tidak diubah ya. Jadi robah. Yang kita sebut Yesaya 7:14 sih, ingat nggak Pak? Kenapa yang di sini Parthenos, kenapa di sini Neanis? Itu salah satu resensinya Pak, itu hasil resensi. Irenaeus saja sampai membantah Origen gitu, ya. Jadi karena sudah diresensi, maka pemahaman Kristen terhadap Tanakh itu melalui jembatan Septuaginta, gitu Pak ya. Kalau Bapak menanyakan bagaimana ceritanya orang Yahudi punya otoritas, ya mereka yang punya otoritas Pak, karena mereka yang menyusun, gitu. Kristen menurut saya tidak berhak untuk menafsirkan Tanakh, gitu. Nah, Kristen memang hanya bisa menafsirkan Tanakh melalui Septuaginta, yang mana Septuaginta itu sudah menjadi bagian daripada Kristen, menjadi bagian daripada Bible-nya Kristen di abad keempat menjadi Perjanjian Lama. Sebelum itu, Tanakh kan yang menjadi kitab utama untuk orang-orang Judaism gitu Pak. Ya, jadi setelah Tanakh di bawahnya kan ada Talmud, di bawahnya ada Midrash. Seperti yang tadi Umar bacakan, itu adalah juga bagian daripada Midrash, juga Talmud yang menafsirkan bahwa Yesaya 53 itu adalah untuk bangsa Israel. Kemudian berikutnya, yang Bapak tadi tanyakan mengenai apa nih? Yang bagaimana kok bisa ditafsirkan sebagai bangsa Israel, ya? Mungkin itu nanti kita bicara di sesi kedua lebih enak kali Pak ya. Ini kita sekarang kan sedang menyamakan perspektif dulu nih. Siapa yang punya perspektif ini, siapa yang punya otoritas, ini yang kita perlu samakan dulu gitu Pak ya. Baik, kalau begitu coba kita serahkan kembali waktunya kepada tim Pak Budi dan Pak Esra Suruh, silakan. Oke.
Tentang otoritas itu saya sudah memberikan bantahan saya kira ya. Surat Roma itu ditulis oleh Paulus orisinalnya kepada jemaat Roma sama sekali tidak berarti bahwa jemaat Roma punya otoritas tertinggi untuk menafsirkan surat Roma. Jadi itu satu ilustrasi yang sangat kuat. Jadi tanah diberikan kepada Yahudi tidak berarti mereka yang punya otoritas tertinggi untuk menafsirkan itu. Pada zaman Yesus saja mereka dilawan oleh Yesus dalam penafsirannya. Lalu siapa yang benar? Yesus juga Yahudi. Dan bagi kami dia Tuhan. Dan dia tidak mungkin salah dalam menafsirkan. Lalu saya juga memikirkan kenapa kalian itu terus berkutat pada ayat ketiga ya. Jadi saya punya kecurigaan kalian takut membahas ayat-ayat yang lain. Karena ayat-ayat yang lain ini jauh lebih keras, lebih kuat menunjukkan bahwa ini menunjuk pada Yesus gitu ya. Jadi saya justru akan melebar lagi. Kalau tadi saya sudah membahas ayat 4 sampai dengan ayat 6 ya. Penyakit kita yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Itu menunjukkan Yesus sebagai substitute atau pengganti kita dalam memikul hukuman dosa. Kita yang berdosa, kita yang seharusnya dihukum, tapi dia menggantikan kita memikul hukuman yang seharusnya untuk kita. Lalu juga dalam ayat 5, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita, ditimpakan kepadanya, dan oleh bilunya kita menjadi sembuh. Penyakit maupun sembuh di sini ini dalam arti rohani, bukan dalam arti hurufiah, ya, dalam arti jasmani tidak. Jadi penyakit rohani maksudnya dosa, sembuh juga disembuhkan dari dosa berarti diampuni dosanya. Lalu ayat 6 juga menunjukkan Yesus sebagai pengganti ya. Kita sekalian sesat di domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita yang sesat, tapi kejahatan kita ditimpakan kepada Yesus. Kalau ini bangsa Israel, loh bagaimana, di mana dan kapan bangsa Israel menebus dosa manusia? Mereka bahkan tidak percaya penebusan. Bagaimana mereka yang menjadi penebus? Lalu saya lanjutkan ayat 7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang dikeluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ini menunjukkan kerelaannya dia. Dia tidak lawan, dia tidak memaki-maki, dia merelakan diri disembelih. Domba memang seperti itu katanya. Kalau disembelih dia tidak melawan, binatang lain melawan, tapi domba tidak. Dan kadang itu dijadikan gambaran dari Yesus. Dia tidak melawan. Lalu ayat 8, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapa yang memikirkannya, sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Nah ini menunjukkan dia mati. Kalau ini diterapkan pada Israel, bagaimana dia mati? Israelnya mati semua. Lalu dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Loh kalau Israel itu, ini tentang Israel ya, iya itu Israel berarti kan. Nah tapi umatku ini Israel lagi. Bagaimana mungkin bisa saudara tafsirkan Israel? Berarti kalau oleh karena pemberontakan Israel, Israel kena tulah. Kan jadi konyol. Tapi kalau ini Yesus, ini cocok. Pemberontakan umatku, Yesus kena tulah. Tulah ini salah terjemahan, maksudnya pukul, kena pukulan. Jadi umatnya berdosa, Yesus yang menerima pukulannya. Lalu ayat 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Laki-laki cocok sekali untuk Yesus. Dia mati di antara dua penjahat. Dan dia dikubur, mestinya biasanya memang dikubur itu bersama dengan orang-orang yang disalibkan itu ya, tiga-tiga. Maunya seperti itu. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Apakah Israel tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya? Israel pendusta. Tapi kalau Yesus itu memang suci murni. Sekarang ayat yang ke-10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Kalau tadi dikatakan mati dikubur, sekarang dia akan melihat keturunannya. Itu tidak mungkin kalau dia tidak bangkit dari antara orang mati. Dan keturunan di sini laki-laki keturunan secara rohani. Umurnya akan lanjut. Kalau dia mati tidak bangkit, ya umurnya tidak lanjut. Tapi umurnya akan lanjut, menunjukkan dia bangkit.
Jadi kita di sini melihat ya, ayat 4 sampai 6 Yesus sebagai pengganti. Ayat 7 penderitaannya itu dipikul dengan kerelaan tanpa maki-maki dan sebagainya. Ayat yang ke-8 dia mati. Ayat yang ke-9 dikubur. Ayat yang ke-10 bangkit. Cocok full untuk Yesus. Tidak cocok belas untuk Israel. Sekarang saya ingin menanggapi tentang Raffi sedikit ya. Nanti akan dilanjutkan oleh Pak Estra. Tolong dilihat di sana. Isaiah 53, before and after Rasi. Rasi abad 11 dan 12 ya. Akhir 11 dan 12 awal ya. Suara-suara yang lebih lama ya, lebih kuno ya. Saya langsung bacakan terjemahannya. Penafsiran Rasi tentang Yesaya 53 yang mengidentifikasikan hamba itu dengan bangsa Israel memang sangat berpengaruh ya. Itu diikuti sebagai contohnya oleh penafsir-penafsir yang terkenal seperti Ibn Ezra dan Radak. Tapi penafsiran Rasi bukanlah satu-satunya suara tentang Yesaya 53 di dalam tradisional Yudaisme. Juga penafsiran Rasi tidak mewakili pandangan-pandangan yang paling kuno. Jadi kalau umat tadi berkata turun-temurun, ini mengatakan sebaliknya. Tidak mewakili pandangan-pandangan yang paling kuno. Dalam faktanya, pengidentifikasian dari hamba yang menderita dari Yesaya 53 dengan Israel absen sepenuhnya di dalam literatur rabbinik sebelum Rasi. Ini bertentangan frontal dengan kata-kata Pak Umar ya. Saya lanjutkan, silakan pada Pak Isra. Oke, tadi menarik sekali bahwa Pak Umar bilang salah satu juga yang percaya Mesias hamba Tuhan yang menderita itu adalah Israel, itu Rabi Akiba. Pak Umar tahu Rabi Akiba itu hidup tahun berapa? Tahu nggak? Pencet hijau, Pak. Oke. Jawab aja langsung abad berapa gitu. Saya klarifikasi. Tidak dengar suaranya. Berjalan. Saya mau klarifikasi itu sumber referensi dari mana? Referensi dari mana? Jujur. Ini ada linknya. Saya maaf, aku nggak mau kalau referensinya bukan dari Judaism. Kalau Pak Budi ngomong nggak ada sumbernya, mohon maaf. Kita ilmiah akademis. Rabi Akiva abad kedua, dia seorang goyim. Ntar dulu. Tanya gua dulu mau ngomong nggak? Jangan main pindah aja. Ini gua punya mic. Pak Budi tadi mengatakan ini penulisnya siapa nggak diketahui Pak? Isra. Ini tulisan yang di belakang ini. Tinggal lihat aja itu dari Siapa tulisan? Targum Jonathan. coba ke atas. Salom.com. Ya, Ya pasti berasal dari kekristenan ya Pak ya. Tapi mengutip Targum Jonathan mungkin lah ya. oke. Ya kan? Nah, oke. Ini apakah ini yang dari tulisan PC bukan Pak? Langsung Orang yang bernama PC bukan? Kalau saya nanya Bapak boleh jawab nggak apa-apa? Ya waktu yang berjalan ini tetap langsung waktu dari saya. web ini dan memberikan sumbernya. Iya. Ini tulisan PC bukan Pak? Maksudnya PC apa? Nama orang. Nah, kita nggak tahu. Nggak Lihat tahu. di situ aja. Itu ada Nggak tahu. webnya jelas itu. Ya kan saya juga bisa lihat dari sini tuh. Linknya ada di sana ya. Iya. WW Shalom ini maksud saya dia referensi dari murni Judaism. Kalau Judaism kayak gini. Nggak usah. Nggak. Ini waktunya jalan terus soalnya. Oke. Oke, nggak apa-apa, gini aja. Poinnya gini, Bapak kalau mau tunjukkan sesuatu seperti website ini tidak apa-apa, tapi maksud saya penulis ini namanya siapa gitu maksud saya. Nah, betulkah ini tulisan PC gitu? Itu aja yang pengen saya konfirmasi ke Bapak. Oke, silakan Pak. Ya Pak harus. Oke. Dan kenapa harus nama orang? Dan saya punya web yang lain yang dari kelompok Yahudi Mesianik.
yang langsung menunjuk kepada sumber-sumber Yahudi. Nah, sekarang tadi aneh sekali bahwa Anda mengatakan Rabi Akiba itu percaya bahwa hamba Tuhan yang menderita itu adalah Israel. Sumbernya dari mana, saya tanya? Anda punya sumber? Enggak, waktu itu dulu. Waduh. Oke, saya kasih pelajaran penting buat Pak Esra Soru. Yahudi Mesianik itu Kristen. Satu ya. Beda, perhatikan kalimat saya. Rabbinical Judaism bukan Yahudi Mesianik. Everything about Jesus Christ, he is Christianity. Itu Yahudi Mesianik, bukan Judaism. Oke, Kodondi. Oke. Terus? Udah belum? Cukup? Enggak, sarain dulu sana. Nah, saya kira saya juga mau kasih pelajaran pada Anda. Tidak bisa membedakan antara penulis dan sumber yang dikutip. Penulisnya bisa Yahudi, tapi sumber-sumber yang dikutip itu bukan Yahudi Mesianik. Itu orang-orang yang tidak percaya Yesus itu Mesias, tapi tidak menafsirkan bahwa itu adalah Israel. Ya, maka saya sekarang tanya, Anda coba tunjukkan buktinya bahwa Rabi Akiba percaya hamba Tuhan yang menderita itu adalah Israel. Yang tadi Anda omongkan, dari mana sumbernya? Waktu. Oke, ini saya kasih contoh. Ini answering deism. Nah, ini baru. Nggak seperti Anda mengambil satu referensi yang bukan otoritas Rabbinical Judaism. Anda menarasikan Yahudi Mesianik, tetapi Yahudi Mesianik itu mengambil contoh misal Targum Yehonatan, banyak ya kan. Saya kasih satu contoh. Ada satu organisasi terbesar, Jew for Jesus. Jangankan Targum Yehonatan, Sohar pun dirubah sama mereka. Jadi mohon maaf, kalau mau ilmiah dan akademis, usahakan mengambil referensi dari internal Judaism. Jangan memakai narasi dari Yahudi Mesianik. Itu Kristen, Pak. Bapak aja, nggak usah jauh-jauh ke Yahudi Mesianik. Ketika Anda membaca ini nih, Tanakh, ini ada rasi. Tapi Anda memakai perspektif apa? Hellenis. Everything about Jesus. Kan gitu. Jadi jangan playing victim. Ilmiah akademis. Mungkin Kodondi? Ya, saya ada pertanyaan Pak. Apakah semua kalangan Kristen setuju kalau Yesaya 53 itu untuk Yesus Kristus Pak? Silakan. Oke, saya jawab ini dulu, nanti Pak Budi yang jawab itu ya. Aku dulu. Kamu dulu. Semua kalangan Kristen menurut saya percaya bahwa Yesaya 53 nubuat menuju pada Kristus ya. Dan kalau dikatakan itu baru data, ini juga data. Kalian mau percaya itu data dan ini bukan. Kami sebaliknya. Kalian percaya ini data, kalian punya kalian bukan. Jadi kalau itu dari Yudaisme, sudah barang tentu mereka tidak percaya. Jadi bagi saya itu bukan data. Bagi kami ini data. Dan lalu bagaimana ayat 4 sampai 10 tadi saya bahas itu jawabannya apa? Oke, sebelum itu, jadi sekali lagi Pak Umar, ini Anda tidak bisa bedakan siapa menulis dan apa yang dikutip. Kalau Anda mau menunjukkan ini salah, Anda harus buktikan bahwa yang dikutip oleh Yahudi Kristen itu bukan pandangan Yahudi, yang non-mesianik. Nah, di situ ada banyak ya. Sekarang saya ada bawa di sini nih ya, Targum Yonatan ya, yang dari abad kedua. Saya mau kasih tunjuk dulu ya. Permisi. Ini ya, Targum Yonatan ya, yang diterbitkan 92 tapi langsung dari Targum Yonatan abad kedua. Nah, di sini Yesaya pasal 52 ayat 13. Coba saya tahu Pak Umar ini kan mantan Yudaisme ya. Pasti bisa bahasa Ibrani, coba bisa baca yang ayat 13-nya ini Pak. Monggo.
Yang ayat 13 ya Pak. Ini loh, Yesaya 52 ini ayat 13 coba tolong dibaca Pak. Dalam bahasa Ibrani ya. Nah, saya minta Bapak baca. Nah, gini loh. Anda bisa baca apa tidak? Nah, saya hanya minta baca untuk menunjukkan bahwa dari Targum Yonatan abad yang kedua ini memang dia mengacu kepada Israel atau bukan? Nah, kalau begitu coba baca. Apakah dia ngomong Pak tentang Esra bisa Israel? baca nggak? Ya? Pak Esra bisa Saya nggak bisa baca. Saya hanya minta Oh. coba baca. Coba baca. Ya, kan Anda ahlinya. Maka sekarang saya bilang, atau Pak Dondi bisa baca? Enggak, saya nggak bisa baca. Nggak bisa? Ibrani. Bapak nggak bisa Atau juga. ada yang mualaf yang bisa baca? Loh enggak, gini loh. Nah, Tahan dulu, Sebentar. tahan dulu. Sebentar. oke, kalau tidak bisa baca, Pak ya, tolong difoto cari orang yang bisa baca. Ya, tapi oke, sekarang begini loh. Bukan masalah baca. Anda nggak boleh playing victim yang saya Nah, minta. Kayak gini loh Pak. Ini Tahan dulu, makanya- silakan Pak, tahan dulu. ini kata apa? Pak bisa baca ini kata apa? Bapak baca. Dan saya tahu Enggak, Bapak bisa baca enggak? saya tahu kata ini kata. Coba Anda baca Iya, coba. Bapak baca. Coba. Loh, Anda kok ngetes saya? Saya tahu baca. Iya. Saya hanya minta Anda tolong coba Anda baca ini loh. Loh, Ini Anda kata baca. apa? Baik. Kan Untuk Anda yang daripada nyodorkan ini, data loh. silakan untuk Pak Esra Anda yang kembali nyodorkan data kok saya untuk suruh duduk. Jadi Anda nggak bisa baca, nggak mau baca, Oh, nggak bisa terserah baca Anda. kan? Ya. Makanya gini Oke. Bapak. Ya. Anda jangan gini Bang loh. Umar, Yang mohon saya maaf. minta Bang Umar, ketika tahan dulu. Anda menjelaskan konsep yang Anda mengambil dari Yehonatan, Anda nggak boleh mengambil referensi dari Kristen. Yahudi Mesianik Bang Kristen Umar. bukan? Ini bukan Kristen, Pak. Bang Umar Loh, tahan dulu. sama Mohon halnya. maaf. Ini Targum Yahudi bukan Kristen. Tunjukkan di mana Yehonatan mengimani Yesus Bang Umar, Kristus. tahan dulu. Silakan untuk Pak Esra Salah menjelaskan. Begini loh. Ini kan Anda mau menunjukkan bahwa semua sebelum rasi itu Israel. Saya bawa dokumen abad Loh, ini kedua. dokumen Pak, ini juga dokumen ini. Di sini ada semua lengkap. Ya, Yang sekarang- Anda Bang Umar, tahan narasikan itu dari kekristenan. Kalau Bukan. Tahan dulu. Ini Tahan dulu. Targum Mohon Yahudi. maaf Pak, ditahan dulu sebentar. Tuh, stop, Ya. stop. Supaya kita bisa lebih Gini detail lah. lagi. Kita rugi waktu-waktu Nah, kita jalan. dia nggak berani baca. Jelas di situ ada kata Mesias di situ. Oke, nggak Jadi apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Targum Yonatan Bentar. Tahan dulu, itu tahan dulu, Bang. langsung mengarahkan hamba Tuhan yang menderita. Stop. Di situ Mesias. Stop. Anda nggak berani baca. Jangan ngomong. loh, huruf Tahan dulu Bang, tahan dulu. Kami yang jalan tuh. Jangan Ya, ngomong. ya, Bang. Jangan ngomong dulu. Oke. Udah belum, Pak? Sudah. Ya, jadi sayang sekali kalau Anda tidak mau baca. Ya, nanti tolong yang mualaf itu yang pintar bahasa coba baca. Ya. Nah, tapi ya jelas di sini ini bukan sumber Kristen, ini Targum abad kedua, Targum Yonatan, dan menerjemahkan di sana Yesaya 52 ayat 13 langsung ada kata Masiha di sana, dan itu merujuk bahwa dia percaya hamba Tuhan yang menderita itu Mesias, bukan Israel seperti yang Bapak omong bahwa sebelum rasi semua Israel. Kalau dikatakan hanya Israel rabi atau apapun yang berhak menafsir, kenapa kalian sendiri menafsir Alkitab kami? Gimana, Pak? Kalian sendiri kok menafsirkan Alkitab kami, Sudah belum? Perjanjian Baru dan sebagainya. Kami Kalau tidak misalnya tadi kan dikatakan Yahudi itu dikasih tanah, jadi yang paling berotoritas menafsir adalah Mana? mereka. Yahudi, ya. Nah kalau kalian sendiri menafsirkan Alkitab kami, kok punya hak? Saya Bukannya menafsirkan Kristen ayat yang mana, Pak? punya Perjanjian Baru dan Kristen yang punya hak tertinggi menafsirkan, bukan begitu? Kalau memang kalian mau konsisten kan seperti itu kan? Sudah belum, Pak? Baik. Ya. Nah, gitu ya. Yang saya tafsirkan ayat yang mana, Pak? Silakan. Loh, sebanyak-banyaknya Pak. Sebanyak-banyaknya Pak dan dinafsirkan kan? Sudah belum? Ya, Sudah jadi- belum, Pak? Loh, ini gimana ini? Pencet yang hijau, Pak, yang hijau. Nah, Iya. yang mana? Ayat yang mana yang saya tafsirkan? Lah tadi nafsirkan ya 53 nafsirkan kan Pak dan dinafsirkan. Yang saya tunjukkan di sini, Pak, apakah ini menafsirkan kalau saya tunjukkan ada ayat-ayat di PL, terus kemudian bertentangan dengan di Lukas? Apakah ini saya menafsirkan? Tolong ditunjukkan. Tolong ditunjukkan. Kalau ada kalimat ia dihina, ia dihindari, terus kemudian di PB Bapak ada memuji, mengurumuni, apakah itu perlu tafsir, Pak, kalau begitu, Pak?
Enggak. Tunggu sebentar Pak. Jadi apakah saya menafsirkan? Saya menunjukkan ada kontradiksi atau ketidakcocokan penafsiran Bapak atau klaim Bapak bahwa Yesaya 53 untuk Yesus. Itu yang saya tunjukkan Pak, saya bukan menafsirkan. Gitu ya. Nah itu satu yang saya jawab ke Pak Budi. Sekarang saya mau menjawab ke Pak Esar Soru. Apakah yang dimaksud dengan Yonatan itu Mesias Yesus Kristus Pak? Silakan. Gini ya, saya tidak mengatakan itu menuju pada Yesus. Ya, yang saya lagi buktikan sekarang ini menunjukkan bahwa ada rabi-rabi Yahudi sebelum Rasi yang juga tidak percaya ikut pandangan Rasi bahwa itu Israel. Jadi mereka melihat hamba Tuhannya, hamba Tuhan individual, Sang Mesias. Soal Yesus atau tidak itu urusan lain. Tapi inti perdebatan sekarang ini adalah apakah itu menunjuk pada Israel atau tidak. Dan Pak mesti ingat juga bahwa Maimonides itu juga tidak setuju dengan tafsiran Rasi. Dia anggap itu semua menunjuk kepada Mesias. Ada Rabi Yitzhak Kaduri, juga Rabi Haraf Yitzhak Gispur. Semua artinya bahwa sebelum Rasi ada banyak pandangan mengatakan itu Mesias. Setelah Rasi juga ada. Jadi justru pandangan yang mengatakan bahwa itu adalah Israel justru pandangan minor. Nah, gitu loh Mas. Ya saya ajari itu ya supaya ngerti.